Katakanlah kamu memiliki sebuah perahu, dan kamu memiliki musuh yang ingin menenggelamkan perahumu, sehingga membuatmu harus melawan mereka agar perahu milikmu tidak tenggelam. Jadi dalam pertarungan untuk mencapai bibir pantai ini, maukah kau tahu seperti apa rencana musuhmu? Pertama adalah jebakan menunda-nunda. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku." Manusia diutus ke dunia ini untuk mengenal Tuhannya dan menyembahnya, tetapi iblis ingin agar kamu melupakannya dan akan melakukan segala macam cara untuk mencapainya. Jadi, apakah menurut kamu iblis berhasil? Mungkin saja, kebanyakan memang seperti itu. Iblis menawarkan kepada kamu semua hal-hal di dunia yang membuatmu sibuk dan selalu melupakan Tuhan. Kamu menyadarinya, sebenarnya hal-hal penting yang harus didahulukan malah tidak dilakukan. Misalnya ketika kamu akan melakukan sholat, lalu kamu menundanya dan mengatakan, "Terserah, aku bisa melakukannya nanti, belum waktunya." Atau ketika kamu mengatakan, "Saya harus mulai mengenakan jilbab, aku terlambat memakainya." Tiba-tiba kamu berpikir, "Tidak, aku terlalu muda." Itu salah satu jebakan setan kan? Menyadari bahwa setan yang tidak ingin kamu melihat kebenaran bahwa setanlah yang menyuruh kamu untuk menunda-nunda segala hal. Solusinya sebenarnya cukup mudah. Bagaimana? Katakanlah jika Allah telah memerintahkan sesuatu, maka yang lainnya menjadi tidak penting lagi. Tuhan yang mencintaiku lebih dari diriku sendiri ingin agar aku melakukan sesuatu, bukan untuk menundanya, tapi untuk mengerjakannya sesegera mungkin. Kamu bisa melakukannya, tetapi masalahnya adalah kebiasaan yang terus-menerus yang dapat membuat kamu mengatakan, "Aku tidak punya waktu untuk tanggung jawab utamaku." Ya, ketika tujuan utama kita adalah untuk mengenal Allah, berdoa, berpuasa, dan mempelajari pengetahuan tentang iman, kita mungkin juga menghabiskan waktu kita untuk hal-hal lain, sambil berkata, "Aku tidak punya waktu untuk hal ini." Padahal hanya sekitar 10 menit saja waktu yang dihabiskan untuk sholat, dan kita bisa dengan mudahnya mengambil waktu setengah jam untuk istirahat. Jadi, jika kita hanya berurusan dengan urusan duniawi, seolah-olah kita diciptakan hanya untuk dunia ini, apakah kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak logis nantinya? Setan akan membuat kamu merasa tidak punya waktu. Itulah salah satu dari jebakan utamanya. Bagi beberapa orang, berwudu bahkan sangat sulit untuk dilakukan. Saudara-saudari kita ada yang tidak salat karena kesulitan untuk berwudu. Aku memiliki trik khusus untuk ini, dan itu adalah untuk selalu berada dalam keadaan berwudu. Dengan cara itu, memulai salat tentu bisa lebih mudah dilakukan. Kamu hanya akan melakukan wudu seperti ketika kamu sedang membasuh tangan atau wajahmu. Tidakkah kita punya waktu untuk zat yang telah memberi kita waktu? Ketika kita diberi waktu 24 jam dalam sehari, salat bahkan tidak menyita waktu sampai 1 jam. Pada kenyataannya, tentu saja waktu itu ada. Tetapi setan tetaplah setan. Kenali perangkap ini, buka mata Anda, dan jangan abaikan lubang besar ini yang berpotensi akan menenggelamkan kapalmu. Dan hal ketiga adalah tidak mengakui bahwa kamu memiliki dosa. Salah satu trik penting dari setan adalah menjaga manusia untuk jauh dari bertobat, dengan membuat mereka tidak mengakui dosa-dosa mereka. Jika seseorang mengakui dosa-dosanya, maka dia akan menyesal dan bertobat kepada Tuhan. Dengan tidak membiarkan manusia mengakui kesalahannya, setan membuat manusia percaya jika dirinya tidak bersalah dan merasa tidak perlu untuk bertobat. Tetapi jika kita tahu apa kesalahan kita dan kita mengakuinya, maka jebakan besar setan ini akan sia-sia. Jangan lupa saudaraku, orang yang mengakui kesalahannya, maka mereka telah mengambil langkah terbesar dalam hidupnya. Lihatlah hidupmu, pikirkanlah tentang tindakan-tindakanmu yang dilarang oleh Allah, dan jangan mengatakan hal-hal seperti, "Apa yang salah dengan ini? Apakah ini juga merupakan dosa? Semua orang juga melakukannya. Zaman sudah berubah." Berbaliklah kepada Allah dan akui kesalahanmu kepadanya. Jika kamu melakukannya, maka kamu akan diselamatkan dari jebakan setan yang lebih besar. Jebakan lainnya dari setan ini adalah jebakan keputusasaan. Setan mencoba terus-menerus untuk membuat manusia jatuh dalam keputusasaan. Ya, setan terus mencoba untuk membuatmu menyerah, bahkan dengan kesalahanmu yang paling sederhana, atau mungkin ada beberapa dosa besar yang kamu lakukan, dan setan akan terus mengingatkan kamu akan dosa-dosa besar tersebut. Dia membisikkan bahwa kamu tidak akan pernah dimaafkan, kamu tidak pantas dimaafkan. Namun Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pengampun, lagi maha penyayang." Ketika setan memiliki tipu daya untuk membuat kita berputus asa, di sisi lain ada ayat ini. Apakah kita akan mendengarkan setan atau Quran? Tentu saja kita akan mendengarkan Quran. Saudara-saudariku, bukankah kalian masih bernafas? Maka seharusnya kamu bertobat, sehingga kamu akan membuat setan menyerah dan kamu akan berperang dengan setan. Yang bahkan jika kamu
kamu terus jatuh, kamu akan bangkit lagi, dan lagi. Sehingga hal tersebut akan membuat kamu menjadi lebih kuat. Ingatlah, Allah ingin melihat kegigihanmu, dan sesungguhnya Allah yang akan menjadikan kamu manusia yang menang. Barangkali salah satu dari jebakan setan yang paling penting adalah membuat orang percaya bahwa mereka tidak bisa beribadah kepada Allah ketika mereka telah membuat dosa. Setan ingin menjauhkanmu dari doa-doamu dengan mengatakan bahwa kamu sudah tidak sempurna, kamu adalah pendosa. Bagaimana mungkin kamu menghadap Allah dengan kondisi seperti ini? Dia tidak ingin kamu untuk bertobat dan melanjutkan hidup. Bagaimanapun, jika kita berpaling kepada Allah dan meminta pertolongan melalui doa, maka kekuatan setan akan berkurang dan kita akan lebih mudah terhindar dari dosa. Ya, saudara-saudariku, kamu mungkin memiliki dosa. Semua orang membuat kesalahan, tetapi janganlah membuat dosa yang lebih besar dengan cara meninggalkan sholat dan doa. Jangan biarkan setan menjatuhkanmu. Dalam ayat 45 surat Al-Ankabut, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang berarti, saudaraku, sekalipun kamu adalah seorang pendosa, meskipun kamu telah bertobat namun mengulangi dosa tersebut bahkan lebih dari sekali, jangan menyerah untuk kembali kepadanya. Melalui doa-doamu, jangan beri kesempatan kepada setan yang ingin menghentikan kita untuk bersatu kembali dengan Tuhan melalui doa. Semoga Allah menyadarkan kita akan tipu daya setan dan melindungi kita darinya. Amin. Semoga Allah merahmatimu.